Permasalahan anak-anak hybrid atlet itu adalah gimana mereka bisa perform tapi badannya tetap bagus. Karena kebanyakan dari kita yang pertama kali ikut lari misalkan, kalau larinya kebanyakan pada akhirnya memang ototnya itu bisa menurun. Tapi bukan karena larinya sendiri. Mungkin ada faktor lain yang kalian tidak pikirkan. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya mulai lari, ketika saya mulai berzion jiu-jitsu, apakah ngaruh ke otot saya atau enggak. Sebelum saya mulai, perkenalkan saya Dauni Sinjaya, seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Jadi buat teman-teman yang hybrid atlet ataupun yang latihan hybrid tapi pengen punya badan yang tetap bagus, make sure nonton sampai habis. Kenapa hybrid atlet kalau kalian lihat badannya itu kecil-kecil, tipis-tipis? Kenapa dulunya mereka berotot terus jadi downsize? Kemungkinan besar kehilangan massa otot itu terjadi karena 3 hal. Undernutrition, under recovery, dan juga interference effect. Kalau kalian mulai lari dan kalian tidak memperhatikan nutrisi kalian, protein kalian, kalori kalian mungkin aja bisa dapat badan yang kelihatan kering, tapi massa otot kalian tuh akan turun. Jadi sebenarnya massa otot itu adalah pembeda antara hybrid atlet yang oke dan yang kurang oke. Jadi saya juga baru sadar ya setelah saya berlatih banyak modalitas sekaligus, khususnya menggabungkan kardio yang cukup intens dengan angkat beban, itu efek kelelahannya sangat tinggi juga. Jadi kemungkinan kalian under recover itu sangat tinggi. Apalagi kalau kita udah ngomongin adanya interval training digabung sama leg day, itu tuh sulit untuk kita recover kalau misalkan kita nggak on point. Mungkin kalian nggak akan ngerasain di 2-3 bulan awal, tapi setelah itu baru tuh mulai pelan-pelan otot kalian turun. Jadi kalian selalu harus pikirin 2 hal tersebut dulu, nutrisi dan istirahat, baru kalian pikirin soal larinya. Memang betul kalau misalkan kalian lari dengan mileage yang cukup tinggi dalam 1 minggu, otot kalian itu akan mengalami interference effect. Jadi otot kalian tuh harus beradaptasi dengan demand-nya. Nah, kalau kalian lihat atlet maraton, pasti jarang yang ototnya itu besar. Kenapa? Karena memang otot yang besar itu tidak efisien dalam menggunakan oksigen. Kalau misalnya kalian lari, ibaratnya itu jadi lebih boros lah. Jadi semua balik lagi tergantung seberapa banyak kalian lari dan juga seberapa banyak kalian memperhatikan nutrisi dan juga recovery-nya. Kalau kalian beneran seorang hybrid atlet, kalian harus perhatiin hal tersebut. Saya akan jelaskan kenapa tren hybrid training itu sebenarnya tren yang paling sulit sejauh ini. Hybrid training khususnya dengan tetap menjaga massa otot ya, bukan cuma asal latihan skier, rower, ikut high rock sana sini. Itu sebenarnya sangat sulit. Karena kalau kalian tidak memperhatikan faktor nutrisi dan tidur tadi, kalian akan cepat overtraining. Dan juga ada banyak sekali modalitas yang kalian harus latih kalau kalian benar-benar mau jadi hybrid atlet ya. Karena kita nggak mungkin cuma latihan cardio sama angkat beban. Kalau itu menurut saya kurang lengkap. Harus ada explosive training, harus ada strength training yang mengedepankan kekuatannya juga, dan bukan semuanya soal gym dan cardio. Kenapa hybrid training itu sulit juga? Karena jadwal mingguan kalian tuh harus on point. Kalian nggak bisa untuk tabrak leg day dengan interval training, itu nggak mungkin. Kalau misalkan kalian overshoot atau kalian asal-asalan di satu sesi, kemungkinan besar sesi besokannya itu kalian kecapean dan kalian nggak akan bisa progress. Dan yang paling sering terjadi adalah too fast too soon. Ada orang yang biasanya nge-gym doang tapi sekarang lari, mereka pikir mereka kuat, pada akhirnya mereka too fast too soon, mereka naikin pace-nya terlalu cepat, akhirnya cedera. Ini paling sering terjadi. Dan karena alasan-alasan tadi, saya tanya lagi, apakah kalian yakin kalian mau hybrid training atau kalian cuma pengen fit aja? Kesalahan orang-orang hybrid training lainnya itu adalah mereka berpikir mereka Superman. Stop berpikir kalian adalah Superman. Mereka pikir mereka bisa take a beating, mereka bisa latihan tanpa adanya jeda istirahat, tanpa ada proper programming. Nggak bisa. Jadi sebenarnya ada caranya agar kita bisa lihat kita itu udah recover, kita itu cukup istirahat atau enggak. Yang pertama itu HRV atau heart rate variability. Semakin rendah HRV-nya, maka kalian tuh ada di fase stres yang lebih tinggi. Ini bisa karena stres fisik dan juga stres mental. Yang kedua itu RHR atau resting heart rate. Kalau misalkan resting heart rate kalian atau detak jantung ketika lagi istirahatnya itu tinggi, maka kalian juga ada di dalam stres yang besar. Dan yang ketiga itu adalah progression kalian. Kalian progress nggak sejauh ini? Kalau kalian nggak progress, ada kemungkinan besar kalian itu under recover. Apalagi kalau kalian ngerasa harus terpaksa latihan, nggak mood, dan juga nggak termotivasi. Sekarang apa yang kalian bisa lakuin? Kalau misalkan kalian udah tahu kalian tuh under recover. Pertama, coba kurangi workload. Jadi jumlah latihannya secara set dan juga jaraknya kalian kurangi dulu. Dari yang kalian lari 3 kali, coba turunin ke 2 kali. Dari yang angkat beban 5 kali, coba turunin ke 3-4 kali. Jangan berpikir kalian tuh bisa latihan setiap hari tanpa kalian ngerasa efek samping dari overtraining. Kedua, coba perhatikan tidur kalian deh. Kalian coba jujur ke diri kalian selama ini tidurnya gimana? Apakah kalian tidurnya itu cuma 5 jam? Cuma 6 jam? Apakah kalian cukup tidur dan kalian ngerasa ketika bangunnya itu fresh? Dan yang ketiga, kalian coba perhatikan makanan kalian. Jadi apakah kalian selama ini ada dalam kalori defisit? Karena kalau misalnya kalian lari kan kalian membakar banyak sekali kalori plus angkat beban lagi. Kalau misalnya kalian ada dalam kalori defisit yang terlalu jauh, maka ya otot kalian udah pasti habis. Maka kalian udah pasti under recover. Karena kenapa? Karena kita butuh energi untuk kita recovery, kita butuh energi untuk kita
kita latihan. Berbeda ya dengan orang yang normal. Sebagai kalian yang aktif, justru jangan takut untuk menambahkan kalori, khususnya dari karbohidrat. Nah, ini yang banyak sekali orang debatkan, apakah karbohidrat sebenarnya seberguna itu. Nah, itu tergantung kalian sebenarnya. Kalau misalkan kalian selama ini ngerasa kalian lemes, dengan menambahkan karbohidrat kalian jadi lebih bertenaga, ya udah, why not gitu loh. Tapi ada juga yang fine-fine aja tanpa karbohidrat. Saya melihatnya sih lebih ke kalorinya aja. Jangan sampai kalian ada dalam kalori defisit dalam jangka waktu yang panjang. Ini caranya membangun massa otot sebesar mungkin meskipun kalian masih sering kardio. Jadi sebenarnya jika kalian ingin latihan dengan gaya hybrid ya, dan masih mementingkan estetika tubuh, sebenarnya permasalahan terbesar itu di recovery-nya. Itu kenapa saya selalu bilang recovery. Kenapa? Karena memang sepenting itu. Ada teknik di mana kita bisa untuk berlatih semua modalitas, tapi nggak bisa dalam satu waktu yang sama. Namanya ada periodisasi. Jadi jika memang pada saat itu kalian ingin menambah massa otot, ya mungkin kardionya dikurangin lah selama 1-2 bulan. Kalau misalkan kalian pengen kardionya lebih tinggi lagi, mungkin ada race, ya kalian bisa untuk maintain otot kalian aja. Jadi nggak usah terlalu gila atau digenjot angkat bebannya. Jadi kesalahan saya yang paling besar zaman ketika saya mulai hybrid training itu adalah saya berpikir semuanya bisa dilatih barengan. Memang secara teori mungkin aja bisa, tapi akan sulit sekali. Jadi jika kalian memang ingin berprogres semua hal, kan harus make sure latihan, nutrisi, programming semuanya on point. Karena jika kalian berusaha untuk berprogresi semuanya, apalagi dengan tidur yang kurang baik misalkan, atau makanan yang kurang, udah pasti otot kalian akan susut dan habis. Jadi apa yang saya pelajari selama ini? Jadi dari kesalahan saya belajar bahwa make sure basicnya dulu. Karena banyak sekali orang yang berpikir, oke, berarti pasti latihannya salah. Enggak, bisa jadi hal-hal yang lebih basic yang kalian belum perhatikan. Jadi saya sempat salah. Dan apa plan saya ketika saya udah hybrid training dan otot saya keburu habis. Bukan nambahin peptide, bukan nambahin steroid. Ini adalah beberapa hal yang sebenarnya kalian harus perhatiin dulu nih sebelum kalian progres ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi plannya kalian bisa lakukan in order seperti ini. Perbaiki dulu jam tidur kalian, fix sleep schedule. Yang kedua, makan lebih banyak. Khususnya kalian bisa mulai eksperimen dengan karbohidrat. Dan yang ketiga, itu reduce workload for a while. Kalau kalian ngerasa kecapean, jangan pernah kalian malah naikin mileage atau jarak larinya ataupun bebannya ditambahin sebesar itu. Jangan. Dan gimana caranya kalian bisa lihat recovery kalian itu baik atau enggak? Dari yang saya sudah sebut tadi, perhatikan HRV kalian, apakah trennya naik? Perhatikan resting heart rate kalian, apakah trennya turun? Dan yang terakhir, seberapa sering kalian DOMS dan juga seberapa lama DOMS tersebut. Karena DOMS yang prolong atau yang terlalu lama, apalagi kalau misalkan untuk kalian yang udah latihan cukup lama gitu ya, itu adalah pertanda mungkin kalian under recover. Jadi saya mau kalian yang ngerasa kalian hybrid athlete bisa nonton ini, bisa coba untuk dengarkan lagi, bisa kalian aplikasikan, perhatikan hal basicnya dulu, jangan terburu-buru. Paling sering itu tadi too fast too soon ya, jangan too fast too soon, semuanya harus berprogres secara bertahap. Dan saya harap kalian bisa untuk mengaplikasikan ini, karena ini adalah ilmu yang mungkin nggak diajarin oleh hybrid athlete lainnya. Mereka cuma bilang, ya udah latihan aja, ikut kelas, blablabla. Mereka nggak perhatiin recovery kalian. Akhir kata, saya Doni Senjaya, untuk kalian yang hybrid athlete, make sure kalian bisa berprogres dan perhatikan hal yang saya sebut tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.